Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesan dan pesan pada Pak Suhanan selama kami berinteraksi di departemen maupun di tempat lain. Yang pertama kali kesan saya dengan Pak Anan karena kami berdua mengambil studi lanjut di negara yang sama, yaitu di Perancis ya. Jadi ketika kami di Perancis banyak sekali berinteraksi. Nah, yang menarik kami itu belajar di perguruan tinggi yang sama, hanya berbeda laboratorium. Pak Anan adalah seseorang yang sangat peduli dengan lingkungan, sehingga tidak heran kalau Pak Anan itu ketika kembali Indonesia bisa banyak bercerita tentang negara Perancis. Dan Pak Anan adalah juga termasuk pekerja keras. Banyak cerita-cerita atau kejadian yang itu ditemui di sana di Nancy, di kota Nancy itu oleh Pak Anan, dan ketika di Indonesia itu diceritakan kembali menjadi sesuatu yang sangat menarik. Jadi sebetulnya Pak Anan ini orangnya adalah humoris. Selalu ingat sekali ketika suatu saat Pak Anan cerita bahwa pergi ke luar kota naik bis dengan salah satu dosen ya, yang saat ini dosen tersebut sudah almarhum, yaitu Pak Alik ya. Nah, kemudian dalam perjalanan itu Pak Anan bisnya adalah berhenti di restoran, kemudian biasa kan kalau bis berhenti kan mereka ke kamar kecil. Nah, itu Pak Alik itu bilang ke Pak Anan gitu, "Nan, ya penting toilet ya tak traktir." Jadinya artinya traktir itu adalah kalau kita ke toilet kan kita harus membayar entah 1.000 atau 2.000. Nah, itu yang membayar Pak Alik tadi, almarhum Pak Alik tadi. Cerita ini ketika disampaikan oleh Pak Anan itu menjadi sesuatu yang sangat menarik ya, hal yang ketika sesuatu cerita yang menyampaikan Pak Anan itu menjadi sesuatu yang sangat menarik. Nah, kemudian untuk kerja ketika kami sama-sama selesai dan kerja di TNI yang waktu masih menjadi jurusan ya, kemudian Pak Anan juga sempat menjadi ketua jurusan ya, dengan ya, karakter beliau yang tegas itu ya, banyak kemajuan-kemajuan yang dialami oleh jurusan ya. Kemudian yang menarik lagi, Pak Anan ini juga aktif di lembaga akreditasi di BAT. Orang beliau dengan tekunnya ya, termasuk seseorang yang membuat instrumen dipakai untuk lam teknik lembaga akreditasi mandiri. Itu Pak Anan termasuk salah satu yang mensupport membuat instrumennya. Ketika Pak Anan memasuki usia pensiun di usia 65 ini, beliau menghadapi dengan enjoy, dengan senang ya. Ini sesuatu yang saya juga perlu meniru bagaimana Pak Anan mempersiapkan masa pensiun ini dengan begitu ya. Pak Anan bisa masuk pensiun dengan nyaman tanpa ada sesuatu yang membuat beliau stres ya. Ini bisa kita lihat pada umumnya ketika bahkan pada seorang yang masih usia pensiun itu menjadi down ya, menjadi stres. Ini saya lihat Pak Anan tidak sama sekali itu. Dan bahkan beliau dengan gembiranya menyambut masa pensiun ini. Nah, mudah-mudahan dalam memasuki usia pensiun ini masih tetap bisa berpartisipasi ya untuk mengabdikan diri baik pada departemen maupun pada negara. Dan saya sudah mulai melihat bahwa Pak Anan sekarang sudah mulai aktif sebagai asesor di lam teknik ya. Saya yakin beliau akan menjadi seorang asesor yang sangat bagus ya, karena Pak Anan ini salah satu cirinya juga ketika Pak Anan menjelaskan sesuatu itu bisa menjelaskan dengan sistematis ya, dengan sederhananya, sehingga yang mendengarkan itu bisa paham dengan sangat baik ya. Saya melihat ya, menyaksikan sendiri bagaimana ketika Pak Anan dalam sebuah acara visitasi ya, kemudian beliau memberikan komentar penelitian dari kinerja yang dilakukan oleh program studi, itu beliau menjelaskan dengan sangat baik, dengan sistematis, sehingga mereka itu dengan persis kekurangannya itu apa ya, karena Pak Anan selalu berdasar pada peraturan yang ada, pada sistem penilaiannya, kemudian dijelaskan bahwa saat ini program studi seperti ini sehingga ada beberapa hal yang perlu dilengkapi. Harapan ya, pesan pada Pak Anan ya, untuk tetap bisa berkarya meskipun pada tempat yang sedikit berbeda ya. Kami saling mendoakan semoga kita diberi umur yang panjang dan penuh dengan kebarokahan. Dr. Suhanan ini luar biasa, teman saya yang teman bekerja gitu, di samping juga teman dolan gitu ya. Alhamdulillah beliau sudah melewati
masa bekerja dan akan masuk ke atau sudah masuk ke masa pensiun. Kesan saya terhadap beliau luar biasa ya, karena dulu juga menjadi ketua departemen pertahanan ini kan istilahnya orang Sunda ya. Orang Sunda biasanya ramah-ramah gitu, jelas nggak pernah marah gitu ya, dan itu tersemin sekali. Kenapa saya bedakan orang Sunda dan sebagainya? Jadi kita memang perlu ya biar ada orang Bataknya Pak Victor gitu ya, ada orang Bantul, ada dan sebagainya. Ini saya rasa ini departemen nanti ketua departemen juga membuka lowongan-lowongan biar untuk seluruh Indonesia gitu ya. Nah, ya rasa kesan yang pertama tadi ya ramah dan tidak pernah marah. Karena itu kelihatan beliau itu awet muda. Jadi awet muda baik atas maupun bawah, saya rasa gitu masih bisa kita berjumpa karena tidak pensiun saya gitu ya. Ini yang menyenangkan. Nah, saya juga senang karena beliau sudah mencapai usia pensiun dan masih sehat, masih kelihatan sehat gitu, sehingga ini mengembirakan karena sekali lagi mudah-mudahan beliau mampu atau bisa menikmati masa pensiun yang luar biasa, dan saya yakin tentang itu. Kami berharap bahwa silaturahmi ini akan tetap berjalan gitu ya antara kita. Saya juga sebentar lagi pensiun, kita bareng-bareng pensiun nanti mau juga membentuk pensiunan gitu ya. Hidup pensiunan gitu. Pak Suhanan sudah mencapai pensiun, usia pensiun dengan keadaan sehat, kuat dan selalu bergembira. Matur nuwun, itu pesan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah bekerja dengan Bapak Gito selama 32 tahun, menyampaikan ucapan kepada beliau Bapak Sugito yang sudah masa purna tugas di Departemen Teknik Mesin dan Industri. Mudah-mudahan Bapak Gito setelah berakhirnya bertugas di Departemen Teknik Mesin dan Industri tetap dalam keadaan kondisi fit dan sehat. Dan tentunya saya sangat berkesan pada beliau bahwa selama dia bekerja dari tahun 86 hingga saat ini, beliaunya sangat kooperatif, disiplin, dan bisa bekerja sama dengan teman-teman yang lain. Hingga saat ini dia tetap kondisinya juga tetap fit, saling menjaga kebersamaan dan persaudaraan di antara teman-teman yang sudah purna tugas. Dan pesan saya pada beliau Bapak Sugito, setelah berakhir masa tugas di departemen tentunya masih bisa ada komunikasi dengan teman-teman yang ada di departemen, walaupun mungkin kadang-kadang kita agak lama bisa bertemu, namun harapan dari teman-teman yang ada di departemen walaupun sudah purna tugas, kita masih menganggapnya satu saudara. Mungkin hanya itu, dan tentunya juga jangan lupa menjaga kesehatan dan melanjutkan perjuangan di luar sana yang artinya di luar departemen, untuk konsisten menjaga kesehatannya bersama keluarga. Dan jangan lupa untuk kegiatan bersepeda, tentunya ini masih didukung dari rekan-rekan yang ada di departemen. Mudah-mudahan mungkin suatu saat nanti masih bisa bersama bergabung untuk selalu beraktivitas, menjaga kesehatannya, untuk bersepeda ria bersama teman-teman yang ada di departemen. Saya pesan dan kesan selama bekerja dengan Pak Gito dari awal sampai Pak Gito purna atau pensiun, sangat menyenangkan beliau bekerja dengan disiplin, dengan tertib, semangat kerja baik sekali, sehingga untuk Pak Gito tidak ada hal-hal yang mengecewakan buat teman-teman semua, khususnya saya. Kesehariannya Pak Gito di samping kerjanya bagus, juga humoris.
monggo untuk persaudaraan kita tetap kita jaga. Apabila Pak Gito ada sesuatu atau mohon untuk teman-teman diberitahu supaya nanti teman-teman bisa berkontribusi atau bantu semampunya. Contohnya apabila Pak Gito punya gawe mantu dan sebagainya, tolong nanti teman-teman dikasih undangan. Mohon dijaga badannya pakai jaket atau pengaman yang lain, karena tambahnya usia biasanya kondisi badan juga menurun sehingga mudah masuk angin. Lihat Pak Gito itu kalau naik sepeda motor itu kecepatan tinggi, maka jangan sampai lupa pakai jaket atau pengaman yang lain supaya kesehatan terjaga. Saya juga mohon didoakan supaya sampai purna dengan selamat seperti Pak Gito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, rahmat dan salam semoga dilimpahkan kepada para nabi, sahabat-sahabatnya, serta semua saudara-saudara sekalian hingga hari kemudian. Bapak dan Ibu yang saya hormati, hari ini saya ingin mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas bantuannya selama saya bekerja di Departemen Teknik Mesin dan Industri UGM, sampai saya bisa lancar pensiun tanpa kendala apapun. Dan puji syukur, alhamdulillah, semua ini juga tak bisa lepas dari peran Allah yang selalu membimbing umatnya dalam niat baik sehingga kita bisa lagi bertemu untuk silaturahminya hari ini. Semoga suatu saat kita bisa tetap berlanjut untuk saling silaturahmi. Pesan saya, semoga Dusun dan Pendik semakin kompak dan semakin sejahtera, semakin jaya. Amin.